Bu, tolongin saya, Bu. Iya, gimana Mbak Sri? Ada yang kesulitan untuk masuk ke kelas, mungkin karena kendala sinyal, biar kami bantu. Pak Bais kelas B ya Pak? Iya Bu. Saya pindahkan ya. Iya. Mbak Indah? Indah Sulastri, Mbak Nur, mungkin ada kendala untuk masuk ke kelasnya. Bu Retno belum bisa join. Belum nih, lagi nyari nih, lagi kok ke kelas A, adanya di atas. Saya masukin ya ke kelas B ya. Oh, ya udah, ya udah. Mbak Saena, ada kendala untuk masuk ke kelasnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah masuk. Oh iya, bisa masuk ke kelasnya ya Mbak? Ya A, saya A. Oke, saya bantu. Mbak Nur Faiza, ada kendala di kelas apa Mbak? Biar saya masukkan. Mbak Puji Nur Indah. Mbak Nur Faiza, ada kendala untuk masuk ke kelasnya? Join. Oke, udah bisa masuk grup B. Oke. Mbak Ida Eliza. Peluang
sebelum kita masuk ke materi, kalau saya karena ini peserta di mute semua ya. Kalau saya bilang ni hao, gini semua ya. Ni hao. Terus kalau saya bilang ni hao ma. Kalau saya bilang ni hao ma. Gitu ya. Oke, siap ya. Ni hao. Ni hao ma. Ni hao ma. Hao. Oke. Jadi tetap semangat ya. Walaupun di sana panas atau cuacanya dingin? Panas. Panas. Sekarang mau Panas. dingin. Aku, Mbak. Berarti kita semakin panas untuk belajar statistika dan peluang. Oke. Ini ni hao. Ni hao ma. Hai Shi Jing Shen. Mungkin saya salah pengucapan atau gimana. Kemudian ada Shi Wang Ni Jiang Kang Kuai Le. Nah, saya lupa artinya apa ini. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu apa artinya? Atau saya salah pengucapan? Kita bahasa Kantonis, Pak, bukan Mandarin. Oh, beda ya? Waduh. Beda. Berarti saya salah. Salah. Tapi tahu artinya nggak? Kalau Hai Shi Jing Shen. Sedikit. Artinya apa kalau Hai Shi Jing Shen? Hai Shi Jing Shen. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pucat tahu. Panci. Kalau Shi Wang Ni Jiang Kang Kuai Le, ada yang tahu? Saya siangkan kuaile. Kira-kira tetap sehat dan semangat. Tetap ya. Oke, tetap sehat dan semangat. Belajar kita buka dengan bacaan basmalah. Bacaan Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya. Terima kasih. Iya, nah gitu kalau saya dipanggil Mas, saya juga jadi semangat nih untuk berbaginya ya. Oke, kita berbagi aja sharingnya. Nah, saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat ya isi laptop saya? Jadi ketahuan. Saya akan materi yang kelihatan tapi kecil-kecil. Oke. Ini apakah sudah terlihat, Mbak? Gimana, kawan-kawan? Terlihat Pak Ari, terlihat. Oke, terlihat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang statistik terlebih dahulu. Di sini ada kawan-kawan semua ada yang tahu tentang statistik? Apa sih statistik gunanya? Saya tanya ke Mbak Sri dulu. Mbak Sri, statistik itu gunanya untuk apa? Mbak Sri Nasiati Umaroh. Bentar. Ya nggak apa-apa, lama juga. Aku tungguin, lama juga. Ini lah.
Mbak Lika, kelas apa Mbak? Biar saya bantu. Oh sudah masuk ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Ya, Mbak Sri Mulyati, kelas apa? Biar saya masukkan. Kira-kira apa informasi yang bisa didapat dari berita pada surat kabar tersebut? Nanti saya back lagi. Nanti rekan-rekan catat kira-kira informasi apa saja yang didapat dari berita ini. Silakan dicatat kira-kira info apa saja yang bisa didapat. Silakan. Ada dua, harus ada satu tabel baris. Nah, lanjut ya. Sampai sini apa? Baik rekan-rekan, sudah kira-kira info apa saja yang bisa didapat dari data yang ada di surat kabar ini? Ada yang ingin menginfokan dari berita ini? Ada yang ingin menyampaikan? Bapak, Siapa? tolong di zoom kekecilan. Tolong di zoom. Kecilan. Sebenarnya ini bisa di zoom sendiri sih, akan tetapi kalau di zoom tulisannya itu agak buram gitu ya. Jadi saya Agak buram ya. Iya, Di jadi zoom tulisannya pecah. Oke. Pecah ya. iya benar. Oke. Oke. Kira-kira poinnya sebenarnya ada di Data PM itu loh. Nah, kita bisa apa? Lihat poinnya ada di sini ya. Yes. Nah, Yes. Malang gitu ya. Iya. Kemudian 4 November terjadi banjir. Kemudian apa saja? 89 kakak terkena banjir. Kemudian ada 35 unit rumah
dalam bentuk diagram secara visual, biasanya dari tabel yang telah dibuat. Jadi asalnya untuk membuat diagram itu dari tabel yang telah dibuat. Nah, ada 3 penyajian diagram. Ada diagram batang, gitu kan? Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah, sekarang kita cek apa itu maksud dan tujuannya bikin diagram-diagram ini. Diagram batang. Diagram batang perkembangan nilai objek dalam kurun waktu tertentu. Kota Malang mengalami banjir ya. Kemudian, nah misalkan tanggal 4 November tahun 2021, nah itu berupa angka. Nah itu berarti datanya data kuantitatif. Kemudian, misalkan terendam banjir di kota tersebut, terendam banjir setinggi 120 cm misalkan. Nah itu kuantitatif juga. Nah, kemudian data kuantitatif ini bisa discrete atau continue. Ya, kalau yang discrete itu hanya berupa nilai tertentu seperti bilangan bulat. Contohnya kalau dari berita tadi itu misalkan 89 kepala keluarga. Ya. Kemudian kalau data continue itu dapat berupa nilai apapun dalam rentang, artinya nah simpelnya katanya sederhananya kalau discrete itu data discrete itu dihitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu bentuk data discrete. Kemudian kalau data continue itu diukur. Nah, misalkan tadi berapa ketinggian dari banjir tersebut? Nah, seperti kedalamannya sampai 120 cm. Nah ini merupakan data continue. Ya. Kemudian, nah biasanya kan ada berita banjir di daerah Jakarta itu setinggi misalkan setinggi pinggang orang dewasa misalkan. Nah, ini kan artinya adalah sebuah data yang berbentuk kualitatif. Ya. Oke, jadi itu ya. Kalau data itu adalah kumpulan fakta-fakta, bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata, kemudian itu hasil dari pengukuran, pengamatan, atau data itu hanya bisa deskripsi tentang sesuatu. Kemudian data itu bisa kualitatif atau kuantitatif. Nah, contoh dari berita tadi kita bisa ambil contoh sebagai contoh bahwa data kualitatif, data kuantitatif seperti ini tadi 89 kepala keluarga. Ini adalah data kuantitatif yang berbentuk discrete.
Kemudian kalau data continue, nah misalkan ketinggian banjir di sana 120 cm, ini adalah bentuk dari data continue. Kemudian kalau data kualitatif, nah ini. Ya, misalkan tadi di Jakarta terjadi banjir dengan setinggi pinggang orang dewasa. Nah, biasanya kan kita mendengar berita seperti itu. Semana dalamnya, oh sampai sepinggang gitu kan. Ya, jadi itu adalah sebuah data berbentuk kualitatif. Oke, selanjutnya, nah contoh, nah ini di rumah ini ada kucing, ini kucing keponakan saya, namanya si Ganteng, enggak, namanya si Ganteng. Wah. Ini namanya si Ganteng kucingnya, nama kucingnya si Ganteng. Dari kalau kita melihat si Ganteng ini, nah apa sih informasi apa yang bisa kita dapatkan? Data apa yang bisa kita dapatkan dari si Ganteng ini? Kalau secara kualitatif, nah, ya si Ganteng ini berwarna abu-abu dan hitam. Nah ini secara kualitatif. Warnanya abu-abu dan hitam. Kemudian bulunya si Ganteng ini pendek. Dan ternyata si Ganteng ini hobinya tidur. Jadi nggak boleh lihat lahan kosong. Nah ini seperti ini di atas meja nih tidurnya nih. Jadi si Ganteng melihat, waduh di atas meja kayaknya enak juga nih. Ini di atas meja ada kipas angin sebenarnya. Makanya pas lihat meja kosong gini, kemudian ada kipas angin di atasnya, aduh, angin sepoi-sepoi. Langsung si Ganteng muncul hobinya, tidur. Nah, ini adalah sebuah informasi juga. Merupakan sebuah data. Nah, data dari si Ganteng. Bentuk datanya adalah kualitatif, gitu ya. Jadi datanya berbentuk data kualitatif. Nah, kemudian kalau kuantitatifnya seperti apa? Nah, si Ganteng ini punya 4 kaki. 1, 2. Nah, ini 2 lagi buat bantalan. Nah, ini si Ganteng ini punya 4 kaki. Dan kemudian si Ganteng ini punya 3 saudara. Nama saudaranya itu si Sruntul sama si Ompong. Nah, kalau si Sruntul ini sudah meninggal. Tinggal si Ompong. Nah, kalau si Ompong hobinya berada di depan teras. Nongkrong di depan. Nah, hobinya si Ompong. Nah, itu adalah sebuah informasi yang artinya oh data juga. Oh, ini data nih gitu. Tapi kalau tadi hobinya nongkrong, Mbak. Si Ompong hobinya nongkrong, itu data berbentuk kualitatif. Kemudian kalau 4 kaki, kemudian si Ganteng ini punya 3 saudara, itu adalah kuantitatif berbentuk diskrit. Kalau continue bagaimana? Oh, kalau continue adalah si Ganteng ini memiliki berat 20 kg. Kemudian tingginya adalah 374 mm. Oke, jadi sederhananya adalah bahwa kalau diskrit itu dihitung tadi ya, sederhananya kalau diskrit itu dihitung. Kalau continue itu diukur. Jadi ini saya iseng-iseng, ada timbangan di rumah, saya taruh tuh si Ganteng di atas timbangan. Oh, ternyata beratnya 20 kg. Kemudian ada penggaris, saya tarik penggaris, saya ukur nih. Ternyata
tingginya si ganteng adalah 374 mm. Jadi dari contoh ini bisa terlihat apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif. Kemudian data kuantitatif itu terbagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Kalau diskrit itu dihitung, kalau kontinu diukur. Itu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, baru kita masuk ke statistika. Tadi kita berbicara data, artinya kalau kita punya data, ini kita punya data, mau diapain? Nah, kita punya data, ini mau diapain? Hanya sekedar ini saja gitu. Cuma ini ada data seperti ini nih. Gitu. Terus mau diapain? Gitu. Kita butuh alat. Alatnya adalah namanya statistika. Nah, jadi di statistika itu ada metode bagaimana mendapatkan informasi dari suatu data, kemudian dari data yang sudah terkumpul, bagaimana kita menganalisisnya, kemudian bagaimana kita menginterpretasikannya, dan bagaimana kita menyajikan data tersebut. Nah, ilmu yang digunakan dalam mendapatkan informasi atau mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis data, kemudian menginterpretasikan data, dan menyajikan data, itu disebut sebagai statistika. Jadi ilmunya adalah statistika. Jadi dari statistika ini kita bisa atau kita mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, kemudian menginterpretasikannya. Artinya apa? Memaknai dari data tersebut. Kita memaknainya seperti apa, dan kemudian kita menyajikan data tersebut seperti apa. Nah, di statistika itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Kalau statistika deskriptif ini berkaitan dengan mengumpulkan, menyajikan, dan mendeskripsikan data. Kemudian kalau statistika inferensial, nah inference. Kalau inferensial ini adalah menarik kesimpulan dan atau bisa juga membuat keputusan. Jadi suatu saat rekan-rekan ingin membuka usaha, nah dikumpulkan dulu informasi, kan mikir kita mau usaha apa nih? Kira-kira usaha apa ya yang istilahnya bisa cuan lah, ada cuannya. Kira-kira usaha apa? Nah, kumpulkan dulu informasinya. Informasi, kita butuh informasi apa? Oh, kira-kira kita butuh di lingkungan ini, kira-kira orangnya suka apa sih? Apa yang disukai gitu. Kalau usahanya dalam bidang kuliner atau makanan, di sekitar sini nih sukanya makan apa? Apakah makan cilor? Di sana ada cilor nggak? Di Hong Kong ada cilor nggak? Di Hong Kong ada cilor? Cilok ada cilok? Di Hong Kong nggak ada ya? Ada cilok. Cilor ada ya? Seblak ada? Cilok ada. Kalau cilor nggak tahu. Kalau cilor nggak tahu. Ya, jadi Cilor apa kita kelor? kumpul cilor. Aci pakai telur. Kalau cilok kan Cilok. Nah, cilok aci dicolok. Kalau cilor aci pakai telur. Nah, Nanti saya cilor. bikin cilor. Nah, dicoba, silakan coba Bu.
Nah, kemudian kita kumpulkan dulu informasinya. Kira-kira pada suka makan apa di sekitar kita ini. Setelah kita mengumpulkan informasinya, nah itu artinya kita sudah mendapatkan data. Nah, dari data tersebut, nah diolah lagi, nah menggunakan statistika. Nah, bentuknya adalah statistika inferensial. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan? Oh, dari sini, dari data yang kita punya di sekitar kita ini pada doyan sate taichan misalkan. Wah, kita kebetulan di sekitar kita belum ada yang jualan sate taichan. Nah, itu kita coba jualan sate taichan. Nah, itu adalah bagian dari statistika. Bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita menganalisis data, kemudian bagaimana kita menginterpretasikan dan menyajikan data yang kita dapatkan. Nah, ini adalah statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu mengumpulkan data. Contoh dari mengumpulkan data adalah dengan cara melakukan survei, kemudian melakukan observasi, dan bisa juga melakukan eksperimen. Survei itu, nah, rekan-rekan sudah mendapatkan ini ya, angket yang di-share oleh panitia pada hari Jumat atau Sabtu, saya lupa. Nah, itu adalah salah satu survei. Itu di apa hobinya, kemudian apa istilahnya, pendidikan terakhirnya apa, kemudian apa lagi, kemudian kalau nanti punya usaha, mau buka usaha apa, itu adalah bagian dari sebuah survei. Jadi menggunakan angket. Kalau sekarang lebih mudah, ada yang namanya Google Form. Itu tinggal kita buat seperti apa angket yang akan kita buat, kemudian informasi apa yang ingin kita dapatkan, kita bisa buat di Google Form. Kemudian kalau sudah terbentuk Google Form-nya, kita tinggal share sekarang. Tinggal share link-nya aja. Nah, nanti dari situ ketika responden, nah namanya yang mengisi itu adalah respondennya itu sudah mengisi, kita langsung dapat informasinya real time. Jadi kemarin di-share Google Form-nya itu, saya sudah langsung dapatkan tuh datanya tuh, informasinya saya sudah dapatkan. Wah, ada yang suka bakso, ada yang suka sate, kemudian ada yang suka pecel gitu ya. Jadi macam-macam dari hasil survei tersebut. Itu adalah bagian dari mengumpulkan data. Kemudian dari data terkumpul itu disajikan bisa dalam bentuk grafik atau dalam bentuk diagram. Nah, kemudian dalam statistika deskriptif ini, nah kita ingin tahu data ini ciri-cirinya atau karakteristiknya seperti apa. Nah, nanti ada yang namanya mean atau rata-rata sampel. Kemudian nanti ada yang namanya median. Kemudian median itu apa? Nilai tengahnya. Nilai tengah. Kemudian ada lagi yang namanya modus. Nah, wah, modus nih. Wah, dia modus tuh, modus. Nah, modus yang seperti itu bukan. Kalau anak muda sekarang bilangnya, wah, modus. Udah, lu jauh-jauh dari dia. Modus tuh modus. Nah, modus sama lu tuh. Wah. Kalau yang dimaksud dari modus di sini adalah nilai yang paling banyak muncul ya, yang paling banyak modus. Kemudian kalau statistika inferensial tadi itu, dari statistika inferensial itu kita punya sampel, kemudian
kita bisa menyimpulkan. Nah, ini ada yang namanya sampel, ada yang namanya populasi. Sampel itu bagian dari populasi. Ini ada populasinya. Nah, misalkan di sini pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong itu misalkan sebanyak berapa? Misalkan sebanyak 1.000 atau 2.000 orang. Kalau saya mengambil data dari 2.000 orang, 2.000 pekerja migran yang ada di Hong Kong, itu akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lumayan lama. Oleh karenanya kita butuh sampel. Nah, misalkan saya cukup mengambil sampelnya dari pekerja migran yang ada di sini nih, misalkan, gitu ya. Jadi bisa diambil sampel, cukup mengambil sampel, tidak perlu diambil secara keseluruhan. Nah, dari sampel itu kita bisa mencari tahu kira-kira rataannya atau minnya seperti apa, mediannya seperti apa, modusnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh di sini nih. Si Arjuna baru seminggu ini dia membuka usaha bakso. Nah, selama 1 minggu Arjuna mencatat pembeli yang hadir di warung baksonya. Pada hari ke-1 dia berjualan, itu ada 8 pengunjung. Kemudian di hari kedua ada 9. Hari ketiga 8. Hari keempatnya 7 pengunjung. Waduh. Kemudian hari kelimanya ada 6. Ada 6 pengunjung. Kemudian hari ke-6-nya 8 dan hari ke-7-nya ada 5. Nah, ini adalah sebuah informasi. Ini adalah sebuah informasi atau data yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini dalam bentuk tabel nih. Ini tabel. Nah, ini kita sudah melakukan apa istilahnya bagian dari proses yang namanya statistika ini. Nah, kita sudah masuk ke dalam statistika nih. Kita melakukan survei tadi si Arjuna dicatat hari ke-1 ada berapa pengunjungnya, hari kedua. Kemudian disajikan oleh si Arjuna nih dalam bentuk tabel, nih tabelnya nih. Oh, hari ke-1, kedua, ketiga dan seterusnya. Banyak pengunjung. Kemudian dalam menyajikan data ini bisa dalam bentuk diagram. Nah, atau grafik. Ini grafiknya. Oh, bisa dilihat. Oh, ternyata ada penurunan. Wah, awalnya 8. Oh, sempat naik hari kedua 9. Hari kedua, wah 9. Wah, udah girang nih Arjuna. Oh, ternyata hari ketiganya mulai turun. Hari keempatnya mulai turun. Aduh. Nah, ini sebenarnya kalau kita punya data seperti ini, kita sudah punya gambaran, ini ada apa ini? Nah, udah mulai dianalisis tuh. Dianalisis. Kita menganalisis, kenapa ini bisa turun? Kan langsung timbul pertanyaan. Kalau kita istilahnya jadi usaha atau punya usaha, ketika kita punya data seperti ini, kemudian kita lihat, waduh, ini grafiknya turun, ada apa ini? Apa yang terjadi? Nah, dianalisis. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Nah, kalau dari data tersebut kita bisa mencari min-nya. Nah, ini melihat karakteristik dari data tersebut. Ternyata selama 1 minggu ini, rata-ratanya itu adalah 7,28. Nah, ini adalah rumus min-nya. Ini min atau rata-rata. Min itu disebut juga rataan atau rataan ya. Rataan hitung. Nah, ini median. Yang namanya median ya tengah-tengah atau nilai tengahnya nih. Nilai tengahnya. Kemudian modus. Wah, modus itu yang paling banyak muncul.
Ya, dari data si Arjuna tadi, Arjuna punya data, kita bisa menghitung min-nya. Ternyata min-nya adalah 7,28, kemudian mediannya, nah mediannya adalah 8. Dan untuk mencari median, kita harus mengurutkannya dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data tersebut, yang terkecil adalah 5, yang terbesar adalah 9. Sehingga mediannya adalah, nah 1, 2, 3, nah ini adalah mediannya, 8. Kemudian untuk modusnya yang paling banyak muncul adalah 8. Jadi karakteristik si data tersebut adalah memiliki min atau rataan hitungnya 7,28, ya karakteristiknya. Kemudian mediannya itu adalah 8 dan modusnya adalah 8. Jadi min, median, modus ini adalah ukuran dari pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Artinya di mana sih data itu berkumpul? Ya, pemusatan data itu, data berkumpul itu di mana? Oh, ternyata berada di sekitar 7 dan 8. Ya. Jadi data tersebut, data yang Arjuna miliki berada di sekitar 7 dan 8. Artinya bahwa rata-rata pengunjung itu sebanyak 7. Dari secara keseluruhan selama 7 hari ternyata banyaknya pengunjung rata-rata 7. Oke. Nah, ini ada sedikit games ya. Oke, saya buka dulu sebentar. Kok hilang? Game-nya belum ada, Pak Bais? Oke. Sudah terlihat ya? Sudah. Mau pilih yang mana? Level 1, level 2, level 3. Nah, dari yang mudah dulu. Level 1. Nah, di sini ada grafik. Nah, ini ada data yang disajikan dalam bentuk grafik. Ya. Ini ada our favorite crepes. Nah, ada roast chicken, cheese and onion, ada ready salted, ada pickled onion, kemudian ada salt and vinegar, kemudian ada prawn cocktail. Ya, salt and vinegar ya. Kemudian prawn cocktail. Oke, how many votes did ready salted get? Ayo. 9. Ada berapa? 9, Pak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai sini 10. Yang mana ready salted? Oh, yang ini yang hijau. Ada berapa banyak sampai sini? Berarti angkanya berapa di sini? 9. Oke, kita lihat
Iya, benar. Good job. Ini masih terlalu gampang ini. Masih terlalu gampang. Next, lanjut. Atau kita buat skornya. Skornya on. Oke. Lanjut. Nah, ada data lagi nih. Our favorite ice cream. There is banana, raspberry, vanilla, strawberry, cherry, chocolate. Which ice cream was the most popular? Strawberry. Strawberry. Which ice cream was the most popular? Raspberry. Yang paling banyak, yang paling banyak. Yang paling banyak adalah raspberry. Oke, kita coba. Iya. Oke. How many votes did Pasta get? Pasta. Ada berapa? Yang milih pasta. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, Pasta. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian our favorite food. Which food got the least votes? Yang mana yang paling sedikit milih, yang dipilih yang paling sedikit? Chicken. Yeah, that's right. Our favorite sport. Ada rugby, rounders, athletics, football, cricket, swimming. Which sport was the most popular? Yang paling populer? Atletik. Okay. Kemudian, how many people vote for peace? How many people? Is it 9, 6, 8, I think 9. 7, or 5? 9, I think. Peace. How many? How many? 6. Peace. 6. Okay, 6. Well done. Yeah, you scored 5 out of 5 in a time 2 minutes 25 seconds. Okay. Can you do even better next time? Next time you can do it better, okay? Okay. Okay. Baik. Mau coba level 3? Kalau ini level 1, level 1 Boleh. Dicoba aja level 1 3-nya. has 1 chili. Level 1 has 1 chili. Level 2 has 3 chili. Level 3 has maybe thyme chili. Okay, let's try level 3. Okay, score. Which fruit got 14 votes more than pears? Anyone can answer it? Bananas, oranges, pears, peaches, or grapes? Which one? Oranges? Okay. That's wrong. Banana. Banana? Yes, banana. That's wrong. Oh? I think it is peach. Peach, I think. Peach. Okay. Let's vote peach. That's wrong. That's wrong too. I don't know, grapes maybe. Which one? Pears or grapes? Grapes, I think. Grapes. That's right.
Okay, next. Which board game got 11 votes more than chess? Grafik itu mana lagi? Oh, grafik mana? Tapi di bawah ini ada sebutan. Which one? Mana lebih besar, mana permainan kayak game saja. Ya. Which board game got 11 votes more than chess? Is it Risk, Chess, Monopoly, Pictionary, or Droughts? Which one? Which one? Monopoly. Monopoly. Okay, that's wrong. That's wrong? Oh. Wrong. So, which board game got 11 votes more than chess? It's a race. Look at chess. Rex. Which one? Pertanyaannya Pictionary. Iya, terus kita Okay. How Yeah. many votes How many did sweet corn and carrots get all together? How many votes did sweet corn and carrot get all together? Yeah. Ya, gimana? It's all about Sorry. this is 60, 70, this is 80, 90, and 100. And see, look at carrots and sweet corn. Okay, let's try. 161. 161. Okay, that's right. Good job. Which ice cream got 7 votes? Banana? 7 votes. Banana? Banana? Okay, that's right. Next. Which vegetable got 35 votes? Cabbage. Cabbage. Carrot. Okay. Cabbage. That's wrong. Carrots? That's right. Carrots. Okay. You scored 5 out of 10. Okay. Okay. I think it's enough for the game. Kita akan lanjut untuk materi selanjutnya ya. Oke, kita stop share dulu. Did you try and find address that time so this can follow the Mungkin sampai materi statistika ini ada yang ingin ditanyakan bagaimana Bu Retno? Atau lanjut saja? Oke, teman-teman di sini ada yang mau bertanya dulu terkait materi statistika dengan pemateri kita Pak Abdul Bais sebelum dilanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya, oh apa data yang dikatakan data itu yang bagaimana ya? Atau ada yang lain? Tadi saya lihat itu ada Ibu, siapa ya tadi ya? Ibu, mana tadi ibunya? Saya lupa, itu tadi terlihat sangat aktif sekali, Bu Suratmi tadi. Mungkin Bu Suratmi ada yang mau bertanya ke pemateri kita, Pak Abdul Bais. Diaktifin dulu, Bu. Ini Bu, di-unmute dulu. Oke, yuk. Oke. Sepertinya tidak ada Pak Bais yang mau bertanya, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk materi berikutnya adalah it's all about probability. We will talk about chance.
tentang peluang, tentang kesempatan. Nah, kita akan berbicara tentang itu. Oke. Nah, biasanya nih si bos nih, nah, kalau kita punya bos dalam mengambil keputusan itu berdasarkan analisis ketidakpastian. Di kehidupan ini begitu banyak hal yang tidak pasti. Kemudian si bos bilang, kira-kira, nah kata si bos, berapa peluang penurunan penjualan jika kita menaikkan harga? Kalau kita naikin harga, nah misalkan si bos bakso nih, si bos bakso biasa jual satu mangkok bakso 15.000, karena harga sembako sudah mulai naik, sudah mulai mahal, si bos pusing. Ya udah, bagaimana kalau kita naikkan harganya dari 15.000 jadi 20.000? Nah, si bos nanya nih, ketika sudah dinaikkan, kita akan menaikkan harga jadi 20.000, dari 15.000 jadi 20.000. Kira-kira bagaimana nih peluangnya? Apakah akan pembeli masih tetap seperti sebelumnya atau akan ada penurunan? Nah, di situ kita berbicara tentang peluang. Kemudian bagaimana jika kemungkinan metode perakitan baru, apakah itu akan meningkatkan produktivitas? Misalkan yang tadinya menggunakan mesin tik ya, masih mesin tik atau manual. Nah, sekarang pakai laptop, pakai komputer. Apakah itu akan meningkatkan produktivitas? Kemudian kadang si bos juga bertanya, ini ada proyek nih, kira-kira akan selesai tepat waktu nggak? Kemungkinan selesai tepat waktu nggak nih? Kalau mungkin, kira-kira berapa persen? Ya, ada kalau ada menjanjikan, tenang bos, ini kira-kira 90% bakalan tepat waktu. Nah, si bos ketar-ketir kan, 90%. Gimana kalau ternyata yang muncul adalah 10%-nya tidak tepat waktu? Nah, sekarang kalau sekarang lagi ramainya investasi. Kalau kita berinvestasi, berapa besarnya peluang ketika kita berinvestasi di misalkan saham Astra atau saham apa selain Astra, atau saham dari BRI gitu misalkan, atau saham dari BNI, berapa peluangnya itu akan menguntungkan bagi kita? Nah, di kehidupan kita sehari-hari banyak berbicara tentang peluang. Atau misalkan di hari ini di Hong Kong. Di Hong Kong cuacanya lagi cerah misalkan. Kira-kira 1 jam setelah ini, berapa peluang akan terjadi hujan? Nah, apakah kemungkinannya akan terjadi hujan nggak ketika nanti 2 jam kemudian setelah ini? Nah, itu kita berbicara tentang peluang. Ternyata peluang itu sebenarnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, peluang itu terkait dengan kejadian yang akan terjadi atau tidak terjadi. Ya, seperti tadi, apakah menguntungkan atau tidak kalau saya melakukan investasi di saham Astra? Apakah itu akan menguntungkan atau tidak? Kemudian, apakah 2 jam setelah ini di Hong Kong akan terjadi hujan atau tidak? Jadi peluang itu sebenarnya berbicara to be or not to be. Terjadi atau tidak terjadi. Atau tidak terjadi. Nah, di dalam peluang, peluang itu sebenarnya usaha manusia untuk mengukurnya secara numerik. Ketika berbicara kemungkinan, akan diukur. Nah, pengukurannya itu secara numerik.
angkanya itu berada di antara 0 dan 1. Jadi ketika berbicara peluang, itu adalah 0 dan 1. Nilai terkecilnya adalah 0, nilai terbesarnya adalah 1. Tidak bisa lebih dari 0 dan 1. Nggak bisa lebih dari 1, tidak bisa kurang dari 0. Tidak bisa lebih kecil dari 0. Jadi ketika kita berbicara peluang itu, kisaran angkanya itu antara 0 dan 1. 0 dan 1. Ini dia, antara 0 dan 1. Kalau 0 artinya apa? Ketika peluang suatu kejadian bernilai 0. Peluang suatu kejadian A hasilnya 0. Ini artinya adalah tidak terjadi atau mustahil terjadi. Ketika peluang suatu kejadian bernilai 1, 0. Mustahil. itu artinya pasti terjadi. Ya kakak ya. Iya. Silakan kakak, jangan lupa untuk mengisi link absennya sudah saya share kembali di kolom chat ya kakak ya. Ya. Kita sambil ini ya, masuk materi peluang ya. Menganalisis, memahami peluang suatu kejadian ya. Saya Jadi peluang ini bagaimana melatih analisis matematis kita ya. Kenapa sih? Kan saya melamarnya jadi koki. Saya melamarnya jadi umpamanya seorang admin. Kenapa ada juga tesnya tes matematik? Nah, karena suatu perusahaan biasanya yang diambil adalah orang-orang yang kemampuan matematisnya itu melebihi rata-rata orang lain. Ya, tidak bisa dipungkiri ya, kemampuan matematis itu adalah suatu simbol kecerdasan di berbagai negara seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita memang sebenarnya agak kecewa juga kadang ya, kan saya ngelamarnya jadi chef, jadi admin, kita jadi penjaga suatu toko atau apa kan, tapi ini ada matematik juga. Kayak di Indonesia ya, di Indonesia itu beberapa kali saya membuat soal untuk tes masuk Indomaret. Apa tuh? Kasir Indomaret. Ya. Itu juga ada matematis ternyata. Nah, di perusahaan-perusahaan Indonesia juga masih banyak kayak gitu ya. Kan Indomaret kasir, kenapa harus pakai matematik, kan udah pakai kalkulator komputer ya. Tapi ini adalah untuk bagaimana kita proses ketelitian sebenarnya ya. Lebih kepada ketelitian dan kemampuan matematiknya. Nah, oke, terima kasih Mbak Sainah ya, udah dijawab 30 orang. Ya. Nah, kita menganalisis, memahami peluang suatu kejadian. Yang pertama, ruang sampel adalah himpunan. Himpunan itu adalah kelompok ya. Kelompok hasil yang mungkin terjadi suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota yang berada pada ruang sampel. Ya, sambil jalan aja ya. Kita sambil jalan. Mungkin Nah, itu kan timbul pertanyaan, berapa peluang atau mungkin nggak nanti akan menaikkan jumlah pembeli ketika kita melakukan promosi atau banting harga? Itu kan muncul pertanyaan. Nah, disitulah adanya peluang masuk di situ, teori tentang peluang. Berapa peluangnya ketika kita melakukan banting harga atau diskon dalam menjual bakso tadi si Arjuna. Itu ya. Jadi peluang itu adalah sebenarnya penghubung antara statistika deskriptif dengan statistika inferensial. Gitu. Jadi peluang itu adalah penghubung antara statistika deskriptif dan statistika inferensial. Di mana tadi statistika deskriptif itu adalah dalam hal menyajikan data gitu ya.
Kemudian kalau statistika inferensial adalah bagaimana kita membuat sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan dari data yang kita miliki tadi. Dalam membuat keputusan tadi ya tentunya dibantu dengan si penghubung ini adalah peluang gitu. Jadi kan kita tadi berbicara mungkin nggak nih bakal bisa menaikkan jumlah pembeli ketika kita menurunkan harga, ketika kita melakukan diskon. Nah, muncul masuk teori peluang di sini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ketika berbicara peluang, tentunya kita berbicara tentang ruang sampel. Nah, biasanya ini contohnya selalu dadu dan kartu. Kalau kalau di Hong Kong dadu apa bahasa Hong Kongnya? Dadu. Apa itu? Dadu. Kalau di sini kan ada judi apa koplok, wah dikocok trot, wah di apa? Nggak tahu namanya tuh, tapi orang bilang tamasok gitu. Ya. Dadu. Kemudian kalau itu, kartu, biasanya di Hong Kong mahjong ya. Mahjong bukan. Nah, ini kita contoh yang sederhana. Ini ada sebuah dadu. Dadu yang biasa kita lihat terdiri dari 6 sisi. Oke. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya sebanyak 6. Ketika kita lihat dadu, ini ada mata dadu yang 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini adalah ruang sampel dari dadu. Ini adalah ruang sampelnya. Kemudian kalau kartu, nah biasanya nih kalau kita punya setumpuk kartu, satu kotak kartu tuh isinya ada berapa? Kalau punya setumpuk kartu. Isinya berapa? Yang biasa beli kartu? 54. Ya, 54 itu adalah plus joker. Joker, ada joker 2 gitu kan. Nah, tapi biasanya joker itu jarang dimainkan. Kita biasanya mainkan yang 52 kartu. Jadi ada 52 kartu. Ada apa? Diamond ya. Jadi ada 4 jenis ya. Diamond, kemudian scope, kemudian ada apa? Ada heart, kemudian satu lagi ada spade. Jadi ada 4 macam. Kemudian ada dari satu macam itu ada 1, 2, ada as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. Ada 13. Ya, 13 kali 4 berarti secara keseluruhan ada 52 kartu. Nah, jadi ini adalah ruang sampel dari kartu tadi. Tadi ya, jadi ada bentuk diamond, ada bentuk spade. Spade apa kalau spade? Kemudian ada bentuk apa ini? Clove ya. Kemudian ada bentuk heart. Nah, di sini ada as. Kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya sampai Jack, Queen, King dan ini adalah sebanyak 13. Dikali 4 totalnya adalah 52 kartu. Oke, itu adalah ruang sampel dari setumpuk kartu bridge. Oke, ketika kita berbicara peluang suatu kejadian, nah, peluang dari suatu kejadian itu adalah banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan total banyaknya kejadian di ruang sampel. Oke, kita kembali ke ruang sampel. Kalau kita ingin tahu berapa peluang muncul ini, peluang muncul dadu mata 1, berapa peluangnya? Ruang sampelnya ada
6. Berarti ketika peluang A-nya, yang mata 1 ada berapa? Ada 1. Ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Nah, banyaknya anggota dari ruang sampel si dadu ini. Jadi peluang muncul kejadian ini, dadu bermata 1 adalah 1/6. Kalau ditanya berapa peluang muncul mata dadu yang kurang dari 4? Yang kurang dari 4 berapa aja? 3/6. 2 dan 3. Oh, berarti peluangnya adalah 3/6. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/3. 1/3. 1/3. 1/2 atau 1/3? 1/3 atau 1/2? 1/2 itu disederhanakan jadi 1/2. 1/2. Oke ya, jadi 1/2. Oke, sekarang kalau contoh yang ini. Contoh ini adalah apa nih? Oh, kalau ini ada 2 buah dadu. Kalau tadi ada 1 dadu yang sebelumnya. Kalau sekarang ada 2 buah dadu. Nah, biasanya mencari ruang sampelnya itu menggunakan tabel ya. Jadi dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian dilanjut lagi yang bagian bawahnya juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi sebenarnya ketika 2 buah dadu, maka ruang sampelnya banyaknya adalah 36. 6 dikali 6. Jadi ada 36. Jadi NS-nya ini adalah 36. Kemudian kalau ini adalah, kalau kita lihat dari bagian sini ya, munculnya peluang munculnya 6 dan 4. Berarti kemungkinannya adalah 46 di sini ya. 46. Kemudian kalau dari sini juga di sebelah sini 6 4. Oke, 46 64. Jadi ada 2 ternyata. Bisa 46, bisa 64. Jadi banyaknya kejadian yang muncul adalah 2. Kemudian total banyaknya kejadian di ruang sampel adalah 36. Sehingga peluang munculnya ini, peluang dadunya muncul mata 4 dan 6 adalah 2/36. Jadi setiap hasil dalam ruang sampel adalah, jadi dianggap ini kemungkinannya terjadinya sama gitu. Jadi peluangnya sama. Seperti tadi, peluang muncul mata dadu 1 itu adalah 1/6. Peluang muncul mata dadu 2 adalah 1/6. Peluang muncul mata dadu 3 adalah 1/6. Peluang muncul mata dadu 4 adalah 1/6. Peluang muncul mata dadu 5 1/6. Dan peluang muncul mata dadu 6 adalah 1/6. Jadi dianggap ini masing-masing kejadian ini adalah sama, jadinya 1/6, 1/6, 1/6. Kalau yang ini, kalau 2 buah dadu, ketika dianggap setiap kejadian itu memiliki kemungkinan terjadinya sama, maka ketika muncul 1/1, berarti 1/6. 1/36 maksud saya. 1/36, 1/36, 1/36, dan seterusnya. Jadi gitu ya. Jadi peluang suatu kejadian itu adalah ini. Banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan total banyaknya kejadian di ruang sampel. Contoh. Nah, kita masuk ke contoh. Ada si Arnold nih. Namanya Arnold. Dia telah mengikuti kursus pastry. Tahu pastry ya?
pastry. Jadi si Arnold ikut kursus pastry selama 100 hari. Di mana setiap hari harus menghasilkan 1 loyang croissant. Wah, croissant. Croissant. Nah, selama mengikuti ini kalau Prancis apa? Croissant ya, croissant. Bahasa Prancis. Nah, kalau tulisannya croissant. Nah, tapi kalau orang Prancis ngomongnya croissant. Croissant. Nah, ya kira-kira gitulah. Kemudian selama mengikuti kursus tersebut, Arnold ini gagal untuk menghasilkan 20 loyang croissant dalam 20 hari. Jadi selama 20 hari gagal tuh. Gagal dapat 20 loyang. Jadi kursus ini selama 100 hari, di mana setiap harinya harus menghasilkan 1 loyang croissant. Kemudian ternyata si Arnold gagal menghasilkan 20 loyang, berarti dalam 20 hari. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, berdasarkan pengalaman si Arnold, ya, berdasarkan pengalaman si Arnold, tentukanlah peluang bahwa Arnold berhasil membuat 1 loyang croissant. Berapa peluangnya? Kemudian jika ini si Arnold punya teman namanya buat 35, 3 bagi 6. Kita setengah. Di situ, ya. Oke, Mbak Ayumi ya, selamat bekerja ya. Apa-apa nanti di-share-share aja pengetahuannya dari teman-temannya ya. Nah, kita lihat selanjutnya masalah dengan frekuensi harapan dari sebuah peluang ya, peluang. Atau kita langsung soal dulu ya, soal peluang ini. Nah, di sini coba Mbak kita kerjakan dulu sendiri ya. Mau kerja sendiri apa bareng-bareng? Yang ini. Kejadian dibagi keseluruhan, kejadian keseluruhan. Sebelum ke peluang berhasil, peluang gagalnya berapa? Peluang gagal si Arnold berapa? Nih, gagal 20. Peluang gagalnya berarti 20. Peluang gagal adalah, nah, totalnya adalah 100. Gagalnya berapa? Gagalnya 20. Itu adalah peluang gagal. Ini kalau kita menganggap proporsi sebagai suatu peluang. Kalau peluang gagalnya 20/100 atau 0, berapa nih? 0,2 ya? Berarti kalau peluang gagalnya 0,2 berarti ini berarti berapa peluang berhasilnya? 80/100. 80/100 atau 0,8. 0,8. Jadi itu adalah peluang ini yang kita cari ya. Jadi peluang Arnold berhasil membuat 1 loyang croissant adalah 0,8. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ini ada si Renata nih memesan 40 loyang. Peluang berhasilnya si Arnold adalah 0,8. Berarti sebaiknya berapa kali si Arnold ini mencoba untuk membuat croissant itu? 40/100. Berapa kira-kira? Berapa kali percobaan?
Jadi berapa kali percobaan yang harus dilakukan oleh Arnold agar berhasil mendapatkan 40 loyang. Jadi kita punya informasi berikutnya adalah peluang berhasilnya adalah 0,8. Kemudian targetnya adalah croissant yang didapatkan adalah 40. Ada peluang, ada 40. Pertanyaannya adalah berapa kali si Arnold harus bikin croissant sehingga target dapat 40-nya tercapai. 2 kali. Kira-kira berapa? 10%. Kalau materinya sudah di-share ya, materi yang dari panitia di situ tentang peluang. Kalau berbicara, kan artinya di sini berharap bisa mendapatkan 40 loyang. Berharap. Jadi punya harapan. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Jadi si Arnold ini berharap bisa mendapatkan 40 loyang. Tetapi si Arnold ini punya peluang berhasil membuat 1 loyang adalah 0,8. 1 loyang 0,8 berarti. Jadi targetnya 40. Targetnya adalah 40. Titik. Kita punya informasi 0,8. Kira-kira diapain nih? 40 kali 0,8 ada 40. Di sini diapain ya? Operasi aritmatika yang harus kita lakukan adalah apa? Dibagi 40 bagi 0,8. 40 bagi 0,8. Oke, 40 dibagi 0,8. 0,8. Gimana? 40 ini ada titik-titik, ada 0,8, targetnya adalah 40. Berarti berapa? 50. 50. Terus diapain di sini? Operasinya apa? Dikali. Operasinya dikali. 50 dikali 0,8 adalah 40. Ini adalah target. Jadi setidaknya karena si Arnold ini punya peluang berhasil dalam membuat croissant itu adalah 0,8, maka setidaknya si Arnold harus mencoba sebanyak 50 kali. Tapi ketika faktanya belum tentu si Arnold akan membuat croissant itu sebanyak 50. Bisa jadi dalam 40 kali percobaan sudah berhasil dapat 40 loyang gitu. Artinya apa? Bahwa dari data ini si Arnold bisa prepare. Nah, bisa prepare. Jadi ketika Arnold bilang, waduh, peluang berhasil saya ini 0,8. Berarti jaga-jaga nih. Saya harus bisa melakukan percobaan membuat croissant itu sebanyak 50. Kalau 50 kali membuat croissant, kan berkaitan dengan berapa banyak bahan untuk membuat croissant. Nah, itu kan bisa dikira-kira, kita bisa memperkirakan. Begitu juga ketika kita berbisnis, berjualan, kita jangan menghitung pas-pasan gitu. Ketika hari ini kita berjualan sebanyak 100 mangkok, tapi kita tidak menyediakan itu tepat 100 mangkok. Kita harus ada lebihnya. Biasanya di spare kan, beli bahan-bahannya dilebihin. Gitu ya. Jadi berkaitan dengan usaha juga kan, usaha atau bisnis. Oke, ini adalah solusinya. Oke, di sini jadi ketika kita anggap sebuah proporsi itu adalah sebuah peluang gitu. Jadi proporsi gagalnya itu 20%, sehingga peluang gagalnya adalah 0,2. Oke, oleh karena itu peluang Arnold sukses membuat 1 loyang croissant adalah
1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Kenapa 1? Why? Kenapa 1? Karena peluang tadi 0 sampai 1. That's right, Jihan. Jadi yang namanya peluang maksimal 1. 1 kan. Ya. Ketika kita tahu peluang gagalnya 0,2, maka peluang berhasilnya 1 dikurang 0,2. Gitu ya. Kemudian tadi si Arnold itu harus mempersiapkan diri untuk membuat croissant sebanyak 50 loyang. Jadi 50 kali percobaan. Kenapa 50? Nah ini di sebelumnya. Kenapa 50? Karena ini perhitungannya seperti ini. Ini berkaitan dengan frekuensi harapan. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah banyaknya percobaan dikali peluangnya. Ini adalah frekuensi harapan. Jadi si Arnold berharap bisa menghasilkan 40 loyang. Oleh karena itu, si Arnold ini harus melakukan percobaan sebanyak 50 kali untuk mencoba membuat croissant tadi. Oke, di sini ada sedikit tentang simulasi. Saya stop dulu. Simulasi tentang coin toss. Oke, mana nih contohnya? Jadi ada simulasi tentang coin toss. Kenapa kalau koin itu ada sisi angka, ada sisi gambar ya di koin itu ya. Kenapa peluang muncul angka itu setengah? Kenapa peluang muncul gambar itu adalah setengah atau 1/2. Mana nih contohnya nih? Oke. Sebelum ke koin, kita lihat simulasi dari dadu ya. Simulasi dadu. Ini ada simulasi dadu. Kita coba roll dice 1 kali. Kemudian kita coba roll dice sebanyak 10 kali. Kemudian kita coba roll dice sebanyak 100 kali. Dan kita coba roll dice sebanyak 10.000 kali. Ini kalau 2 dice ya. Kita coba yang satu dulu dice-nya. Kalau 1 kali, 10 kali, kemudian 100 kali, dan ini adalah 10.000 kali. Kita lihat untuk untuk mata 1 ini 1658 kali muncul. Untuk yang mata 2 1687 kali muncul. Itu dalam 10.000
Oke, kita reset dulu. Oke, kita ulang. Ini untuk mata dadu 1 muncul sebanyak 1.674 kali dari 10.000 kali lemparan. Dan ini mata dadu 2 sebanyak 1.610. Kalau kita lihat ini, lihat grafik di grafiknya ini, di diagramnya ini. Ini hampir sama ya. Jadi kalau kita lihat perbandingannya antara kita bandingkan, kita lihat proporsinya. 1.674 dibandingkan dengan 10.000 itu sekitar berapa? 1.674 dibagi 10.000. Kira-kira berapa proporsinya? 1.674 dibagi 10.000. 0,1674. Iya, 0,1674. 0,1674. Sekarang coba 1 dibagi 6 berapa? 1 dibagi 6. 0,1667. Ya, yang tadi 1.674 dibagi dengan 10.000 itu hasilnya adalah 0,1674. Kemudian kalau tadi 1 bagi 6 hasilnya adalah 0,1666 sekian. Itu kita bisa lihat hasilnya hampir sama. Jadi kenapa peluang muncul mata dadu itu rata-rata hampir sama. Untuk mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu masing-masing 1/6. Kemudian kita coba lihat simulasi koin. Apakah sudah bisa simulasi koinnya? Wah, sayang sekali. Ternyata simulasi koinnya error. Ternyata error. Oke, kita coba simulasi yang lain. Oke, kita akan melihat simulasi. Pernah lihat apa? Acara Super Deal? Quiz Super Deal? Deal or no deal? Nah, ini adalah kalau dalam peluang, ini disebut Monty Hall, kasus Monty Hall problem. Jadi ada jadi di sini ada tiga pintu ya, 3 pintu. Atau kalau di acara quiz deal or no deal itu tirainya ada tirai 1, 2, dan seterusnya. Jadi peserta diminta untuk memilih, mau pilih yang mana? Apakah pintu 1, pintu 2, pintu 3. Dari ketiga pintu ini, salah satunya adalah sebuah hadiah. Di sini hadiahnya apa ya? Biasanya hadiahnya apa? Mobil atau apa gitu ya? Atau uang. Dan di antara 2 ini adalah zong. Nah, siapa yang ingin mencoba? Raise your hand. Raise your hand.
Ada yang ingin mencoba? Ingin memilih pintu 1? Nomor 3 Pak, coba Pak. Siapa? Jihan. Jihan. Oke, Jihan. Jihan, Pak. Oke, Jihan mau pilih pintu 1, pintu 2, atau pintu 3? Pintu berapa, Jihan? Tadi? Bismillah 3. 3. Oke, pintu 3 ya. Ini Depan pintu 3 kita buka. Apakah Jihan akan mendapatkan hadiahnya? Oke. Ternyata biasanya pembawa acara di kuisnya itu pembawa acara membuka bukan pintu 3 atau bukan tirai 3 yang dibuka. Tadi Jihan memilih tirai 3, tapi bukan tirai 3 atau pintu 3 yang dibuka. Oleh si pembawa kuisnya ini dibuka dulu pintu yang lain. Pintu 2 ini ternyata isinya zong atau di sini ada kambing. Apakah Jihan ingin tetap di pintu 3 ini atau mau pilih pintu 1? Gimana, Jihan? Tetap mau pilih 3, Pak. pintu 3? Tetap 3. Oke. Nah, biasanya kalau pemandu kuisnya mengiming-imingi. Nah, gimana kalau jangan pintu 3 lah. Pintu 1 aja, nanti saya tambahin nih hadiahnya. Tambahin rice cooker. Kalau kurang rice cooker, saya tambahin dispenser. Kalau kurang dispenser, saya tambahin sepeda ontel. Gimana, Jihan? Masih memilih pintu 3 atau mau beralih ke pintu 1? Tetap 3, Pak. Tetap 3. Oke. Kalau Jihan tetap memilih pintu 3, apakah Jihan akan berhasil mendapatkan hadiahnya? Deng 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 deng. Kita lihat. Tada! Ternyata pintu 3 zong. Jadi Jihan gagal mendapatkan mobil. Tuh, tadi saya udah tawarin kan, mau pindah pintu 1 enggak? Jihan nggak mau gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah yang istilahnya Monty Hall simulation. Di sini ada, nah ini ada apa istilahnya simulasinya. Change choice bisa tadi kalau seperti Jihan tadi keep choice. Kalau keep choice akan seperti apa hasilnya? Baik, itu adalah kira-kira sedikit gambaran tentang aplikasi dari peluang ya. Jadi salah satu ternyata kuis yang ada di TV itu seperti kuis deal or no deal itu adalah berkaitan dengan teori peluang. Mungkin nanti rekan-rekan penasaran apa sih Monty Hall problem? Silakan searching di Google. Baik, Bu Retno, sepertinya itu materi tentang peluang. Oke, mungkin ada, ya mungkin ada tanya jawab atau ada tanya jawab dari teman-teman di sini yang ingin bertanya mengenai materi peluang. Peluangnya saya punya pasangan yang seperti ini, atau saya punya itu, bagaimana Pak Is? Mungkin bisa ditanyakan teman-teman. Peluang mendapatkan pasangan. Iya, peluang mau mendapatkan pasangan, peluang apa? Seperti itu. Itu kalau berbicara peluang untuk mendapatkan pasangan, berarti banyak variabel, Bu Retno. Banyak variabel yang dibutuhkan untuk menentukan berapakah besar peluang saya mendapatkan, misalkan mendapatkan Dian Sastro. Nah, misalkan peluang saya mendapatkan Dian Sastro. Nah, itu berarti harus ada variabel-variabel lain yang dibutuhkan untuk berapa besar peluangnya. Tapi kalau saya sih pesimis, peluang saya 0 aja lah mendapatkan Dian Sastro. Oke, baik. Nah, di sini tidak ada yang ingin bertanya ya? Itu Bu Ani atau Mbak Ani?
Miss Bu Ani, Ani, raise hand. atau Kak Julita tadi juga sepertinya aktif. Kak Jihan juga mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak. Saya pengen nanya tapi karena di atas kapal ribut, berisik. Berisik. Oke, nggak apa-apa. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin setelah ini ada yang ingin menanyakan lebih lanjut, bisa mungkin bisa melalui panitia atau yang lainnya. Sebelum diakhiri, Bu Retno ya, saya izin ini Bu Retno, saya izin untuk share hasil dari waktu itu saya share Google Form ya, share angket lah. Jadi saya ingin memperlihatkan hasil dari share yang kemarin. Hasilnya. Oke, saya akan menyajikan hasil pengisian angket yang kemarin ya. Di sini bisa dilihat ternyata dari 65 responden itu perempuan, 100% perempuan. Kemudian untuk usia itu, nah ini kita bisa lihat histogramnya. Di sini berarti mayoritas itu berada di kisaran usia ini ya. Mayoritas berada di kisaran usia 35 sampai 40 tahun. Ya. Jadi ini ya, kita lihat proses statistika ya dalam mengumpulkan data, kemudian dalam menyajikan, ini menyajikan datanya. Kemudian untuk tinggi badan itu antara paling banyak itu adalah 155 sampai 160 lah, kira-kira 160. Kemudian kalau dari berat badan, oke, skip aja ya, skip ini. Kalau perempuan ini sensitif dalam berbicara berat badan, kita skip. Kemudian ini pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir ternyata mayoritas SMA, ada SD, kemudian ada SMP, dan ternyata ada S1 di peserta atau di responden ini yang mengisi angket. Artinya bahwa kita bisa lihat di sini sekitar 10% itu pendidikan terakhirnya SD. Kita bisa memaknai apa? Dari data ini, kita bisa memaknai bahwa ternyata masih ada semangat untuk belajar, walaupun pendidikan terakhirnya adalah SD. Sebenarnya materi ini adalah materi di atas SD, tapi peserta ini ada yang istilah semangat, masih tetap semangat walaupun pendidikan terakhirnya SD, tapi beliau mungkin ingin ingin lebih maju lagi, ingin meningkatkan potensinya. Gitu. Jadi bukan berarti pendidikan terakhir SD itu menjadi hambatan untuk maju ya, untuk lebih baik lagi. Kemudian, nah di sini asal daerah ternyata mayoritas berasal dari Jawa Timur ya. Ternyata berasal dari Jawa Timur untuk respondennya. Kemudian diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kemudian, nah, makanan favorit. Nah, makanya seperti saya sampaikan tadi, kalau ingin buka usaha, ini dulu, survei dulu. Kira-kira, misalkan usaha kuliner, kira-kira usaha apa yang istilah menjanjikan lah. Ternyata ketika saya share ini, angket, responden ini banyak yang menyukai bakso. Jadi kalau saya ingin bikin usaha di sekitar teman-teman pekerja migran ini, saya akan buka usaha bakso. Atau yang kedua sate. Nah, ada yang bilang, Pak, bakso di sana udah ada. Pak, sate di sana sudah ada. Oh, berarti saya harus punya ide bagaimana memodifikasi bakso dengan sate itu di mix. Wah, jadi kan baru, hal yang baru tuh. Nah, muncul ide gitu kan.
Kemudian kalau dari hobi, ternyata di sini kebanyakan hobinya memasak. Nah, dari hobi ini mungkin bisa dikembangkan untuk buka usaha atau yang lainnya. Kemudian ada yang membaca, hobi olahraga, dan seterusnya. Nah, ini dia. Jika suatu saat, rekan-rekan pekerja migran ini memiliki kesempatan untuk berwirausaha, jenis usaha apakah yang akan Anda geluti? Ternyata mayoritas itu ingin usaha dagang, ingin jualan nantinya. Ya, mudah-mudahan dengan melalui pelatihan ini ada sedikit bekal lah untuk rekan-rekan nantinya yang ingin membuka usaha dagang atau ingin membuka usaha pertanian atau juga ada yang usaha jasa dan industri kecil dan seterusnya. Baik, sepertinya itu dari saya, Bu Retno. Oke, baik. Terima kasih Pak Bais. Materinya sangat menarik sekali ya, teman-teman. Nah, jadi di sini tadi kita mempelajari di mana peluang itu nilai tertingginya adalah 1. Dan untuk statistika itu ada namanya data, ada data kuantitatif, dan ada data kualitatif. Nah, ya sepertinya untuk materi hari ini sampai di sini, tapi sebelum ditutup, saya minta kalau bisa mengaktifkan kamera semuanya. Kita bisa foto-foto atau kita ada game dulu nih terakhir sebelum penutup ya. Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni hao itu Mandarin, Pak. Oh, salah ya. Ni hao. Le hao ma kalau Hong Kong, Pak. Le hao ma. Le hao, ya, le hao kalau di Hong Kong. Le Ya. hao. Sekolah. Kalau terima kasih, xie ya. Xie. Bukan, Pak. Bukan. Kalau di Hong Kong, gosai, toce. Gosai. Beda lagi. Beda ya. Kotai. Oke. Nah, foto bareng. Kita mau sebelum ditutup, foto bareng dulu. Oke. Ada yang lagi makan, ada yang lagi di luar. Iya, Pak. Makan durian, Pak. Ya nih lagi musim mangga dan durian di sini. Iya. Di Hong Kong ada durian ya? Ada, Pak. Nih, jeruk nih udah mulai musim nih, Pak. Aduh. Jeruk. Itu jeruk mulai Mandarin. Dingin. Iya. Jeruk lebaran Cina. Ini, Pak. Kelengkeng juga ada, Pak. Oh, enak sekali ya Pak Bais ya. Iya. Oke, kita foto dulu ya. Ayo, liput. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sebentar, satu lagi. Oke. Nah, terima kasih ibu-ibu dan teman-teman semua. Tadi saya range umurnya itu kita seumuran saja. Terima kasih ibu-ibu semua, teman-teman semua. Nah, sebelum penutup ada satu game yang akan saya berikan dengan clue saya bilang. Ada satu game ini kan kameranya pada aktif. Ada game yang saya berikan dengan saya bilang. Ya, oke. Ingat ya, saya bilang. Yang pertama saya bilang pegang kepala. Pegang kepalanya. Oke. Saya bilang pegang kepala. Pegang hidungnya. Oke, saya bilang kita semua akan berjaya. Oke, terima kasih ibu-ibu, terima kasih teman-teman. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk minggu selanjutnya sampai jumpa di Indonesia. Sehat semuanya. Silakan boleh live dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Gitu. Baik, si investasi itu yang namanya saya juga bukan ahlinya, saya hanya dosen ya, bukan investor juga.
ketika saya ada uang lebih, saya taruhnya ya deposito syariah atau jual emas beli emas kayak begitu Mbak. Ya. Atau saya taruh ke istri saya, itu kan paling aman ya. Karena banyak juga ipar saya juga ikut koperasi apa tuh namanya, tentunya ditipu, udah 20 juta hilang ya. Itu harus hati-hati Mbak ya. Apalagi kan kita juga capek cari uang di sana ya. Jangan sampai lah capek badan, capek juga perasaan ya. Kita harus happy ya. Pagi-pagi ngopi. Makasih, Kak. Ya siap. Nah, doa kami selalu untuk kalian ya kawan-kawan. Amin. Amin ya. Ya. Amin. Tadi makasih. iya. Apa bikin arisan tuh? Tadi di awal ada yang ngobrolin arisan kalian. Baik, punten ini Mas Ari Ya. dan teman-teman semua, mungkin waktunya sudah tiba di penghujung acara gitu ya. Jadi ya sebenarnya mungkin banyak sekali dari kakak-kakak di sini yang ingin bertanya ya mengenai statistika dan peluang, bahkan tadi sampai ke investasi ya, peluang investasi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya, ada kesempatan lagi. Baik, sebelum ditutup acara ini saya mau ngasih pantun lagi ya kakak-kakak ya. Oke, jangan minta nomor HP-nya dikirim ke. Oh ya, ada nomor HP Mas Ari mungkin ya, kalau yang mau tanya-tanya silakan, atau yang nanti belum tulisannya ya. Oke, saya mau pantun sekali lagi. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bisa berjumpa di lain hari. Oke. Baik, sebelum kita tutup, ada satu lagi nih, belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Setelah acara selesai, mari bersama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mau pantun, boleh nggak? Boleh. Iya. Boleh Iya. Ada kalkulus, ada integral. Cinta yang tulus nggak bakalan gagal. Iya. Ya, cinta kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita nggak akan gagal di perantauan dan semoga rezeki kita berkah semua. Amin. Amin. Mbak, saya pengen Mas Ari. Ya, pengen Mas foto. Ari, maaf. Ya. Mas Ari, maaf. Ya. Untuk link kuis dan nomor WA-nya bisa di-share di grup WA biar kita bisa untuk belajar. Oh, nggak bisa, Bu, di sini aja ya. Di sini udah tadi ada. Itu di link ya. Karena tadi saya buka itu nggak bisa. Oh, ya udah nggak apa-apa. Tulis nanti mungkin. Ya, ikut link kuisnya Bapak, cuman ada beberapa yang belum terjawab. Ya, siap-siap nanti dikoordinasikan aja dengan anggotanya ya. Nomor saya nanti buka boleh di grup WA itu ya. Ya. Di grup WA. Saya minta fotonya, tolong ini Mbak, kawan-kawanku yang di sana dibuka kameranya. Nah, ini apa kameranya Mas juga nggak kelihatan nih? Kameranya Mas Ari. Kelihatan kok. Saya nggak ada tuh. Ada. Ya, yang pakai masker dibuka pakai masker ya, ini biar kita ini ya kenang-kenangan, bukan akhir ya, tapi sebagai penyemangat saya seperti itu ya. Barangkali saya juga bisa ke Hong Kong, saya belum pernah ke Hong Kong seumur umur. Corona. Mangga ke sini. Mangga. Iya, dibuka ya kameranya. Yang moto mungkin dari FKPMT ya, boleh yang foto. Sudah dibuka semua belum? Ayo Mbak, kita foto sama dulu. Ya, rapi-rapi dulu. Ada yang masih belum buka, mungkin nggak bisa posisi lagi nggak bisa dibuka ya. Oke, kita foto ya. Ini di layar utama. 1, 2, 3. Oke. Nah, layar kedua. 1, 2, 3.
3. Oke. Saya selaku moderator mohon maaf ya teman-teman semuanya. Mungkin saya tutup atau Bu Westi mungkin ada yang mau disampaikan atau langsung ditutup saja? Langsung saja Bu Leli. Oke, Ya, baik. saya undur diri ya. Saya mohon maaf atas kelemahan saya. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Oke, jangan kangen ya. Ya, semua jangan kangen ya. Bye, assalamualaikum. Oke, saya tutup. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.